pagi Ibu, perkenalkan saya Nasabira yang berjaga pada pagi hari ini. Benar dengan Ibu Risma ya? Baik Ibu, boleh saya lihat gelang identitasnya, sebutkan nama dan tanggal lahir. Saya sudah tepat ya Ibu. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi Ibu ya. Ibu sebenarnya ada keluhan? Oh, merasa mulus ya Bu ya? Oke. Kemudian juga di bagian vaginanya ada lendir dan juga perdarahan ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Bu. Baik, saya izin membuka pasien depan Ibu ya. Maaf Ibu sebenarnya. Saya periksa suhunya dulu. Ibu boleh bantu untuk mendetik termometernya. Baik, maaf ya Bu. Baik. Sambil menunggu hasil dari pemeriksaan suhu, saya akan melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan tekanan nadi. Ibu sebelumnya tekanan darahnya berapa? 120 ke 80 ya? Baik, untuk hasil tekanan darah saat ini 130 per 80 ya Bu, masih normal. Kemudian saya ambil ya Bu termometernya. Untuk suhunya 37,9. Ini suhunya masih normal ya Bu, karena tadi Ibu kurang lebih 6 jam ya melahirkan sebelumnya. Baik. Untuk selanjutnya saya mulai melakukan pemeriksaan di bagian kepala ya Bu. Mohon maaf Ibu sebelumnya saya pegang dulu. Untuk warnanya tidak kusam, distribusinya baik, tidak rontok, kemudian tidak ada ketombe dan tidak berminyak ya Bu. Baik, untuk selanjutnya di bagian wajah simetris, tidak ada plasmagrafi darum, tidak ada lecet juga ya Bu. Kemudian untuk bagian mata, mohon maaf Ibu sebenarnya. Oke, seleranya tidak ada histeri, kemudian konjungtiva tidak anemis. Untuk bagian hidung Ibu ada riwayat sesak nafas? Tidak ada ya. Pilek enggak ya Bu? Oke, berarti tidak ada sumbatan ya Bu di jalan nafas Ibu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke bagian mulut. Ibu bisa katakan A. Baik ya. Untuk mukosanya tidak, untuk bagian bibir tidak kering, mukosanya berwarna pink, bagus. Kemudian bibirnya, ada yang berubah ya Bu. Ya. Ibu ketika makan dan minum ada gangguan Ibu? Oke, nggak ada ya Bu ya, berarti baik-baik aja. Berarti nanti bisa diperiksa lagi. Baik, untuk selanjutnya bagian telinga. Benar ya Bu, tidak ada serungan atau kotoran. Bu mohon maaf bisa wajahnya ke bagian sini. Ya, kakinya juga tidak ada ya Bu. Baik. Kemudian untuk bagian leher, mohon maaf juga kalau beli. Oke, tidak ada distensi vena jugularis, pembengkakan, benjolan, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan selanjutnya di bagian dada kita untuk memeriksa secara pernafasan. Maaf ya Bu, saya buka pakaian Ibu bagian depannya sebentar. Sebentar ya Bu. Oke, untuk suara nafasnya vesikular, vesikular, tidak ada suara tambahan seperti gigi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk suara jantungnya, maaf ya Bu, suara jantungnya bagus, S1, S2 dan tidak ada suara tambahan seperti galak dan murmur.
selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian payudara. Mohon maaf ya Bu, kalau misalnya kurang nyaman nanti bisa bilang aja. Untuk bagian payudaranya tidak ada lecet, kemudian areolanya menghitam, booking susunya juga menonjol, masih baik seperti pemeriksaan sebelumnya, tidak ada lecet juga ya Bu. Kemudian saya izin untuk memegang ya Bu bagian payudaranya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, saya tekan. Tidak ada benjolan dan sudah ada kelenjar ya Bu, sudah mulai ada produksi susu, sudah sebelahnya. Baik, oke. Ibu sebelumnya sudah mulai menyusui ya? Oh sudah ya, berarti adiknya sudah bisa menghisap. Oke, sudah bisa menghisap. Baik, untuk bagian dada sudah selesai, saya izin rapikan kembali. Kemudian kita lanjut ya Bu ke bagian perut Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya buka. Oke Bu, untuk bagian perut di sini terlihat ada garis-garis karena ada mungkin setelah kelahiran ada penambahan hormon ya Bu. Ini biasa disebut stretch mark. Kemudian masih ada linea nigra atau garis di bagian tengah perut. Oke baik ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suara bunyi bising usus Ibu ya. Baik. Untuk bunyi bising usus Ibu normal ya Bu. Oke. Lanjut ke pengukuran. Dan dia bisa dulu. Bentar ya Bu. cm, berarti diperkirakan usia kehamilan Ibu 32 minggu. Ya, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan level 1. Bentar ya Bu. Oke. Ini terasa bulat dan lunak. Ini diperkirakan bokong janin ya Bu. Kemudian level 2. Baik, ini ada ruang kosong dan ada bagian-bagian kecil. Ini diperkirakan kaki dan tangan janin. Kemudian bagian sebelahnya ini teraba keras, panjang seperti papan. Ini diperkirakan punggung janin. Kemudian dari ini keras, bulat, ini diperkirakan kepala janin ya Bu. Dan yang terakhir level 4. Ini diperkirakan kepala janin belum memasuki pintu panggul Ibu ya. Oke. Baik, selanjutnya pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin, karena tadi kepala janinnya belum masuk ke depan pintu panggul Ibu, jadi berada di puntu maksimum ya Bu. Sebentar ya Bu. Oke, baik ya, 140 kali per menit. Baik, untuk bagian pemeriksaan perut atau abdomennya sudah selesai, jadi saya izin merapikan kembali ya Bu. Bagian bawah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kaki Ibu. Saya izin buka ya Bu selimutnya. Baik, untuk pemeriksaan bagian kaki tidak ada kemerahan, tidak ada varises. Kemudian di kaki sebelah kanan tidak ada udem, di kaki sebelah kiri tidak ada udem ya Bu. Baik, saya tutup kembali. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Nanti tangan saya akan masuk ke bagian dalam vagina Ibu. Nanti kalau Ibu merasa tidak nyaman, Ibu bisa relaksasi atau tarik nafas dalam sesuai dengan apa yang telah saya ajarkan sebelumnya ya Bu. Kalau begitu, saya mulai ya Bu.
Tarik nafas ya Bu. Torsio tipis dan lunak, kemudian pembukaan 4 cm, ketuban utuh, kemudian presentasi kepala janin kecil dan ubun-ubun kecil di bagian kanan, dan kepala sejajar dengan Hodge 2 dan tidak ada hambatan jalan lahir ya. Untuk terdapat perdarahan dan lendir namun tidak ada mekonium. Karena tadi setelah pemeriksaan pembukaannya masih 4 cm, ibu bisa untuk jalan-jalan dulu ya, dibantu dengan suami atau keluarga. Kemudian nanti kalau misalnya ibu capek, ibu bisa beristirahat dulu, tapi nanti tidurnya ngadep ke samping kiri ya Bu ya. Ya, nanti kemudian kalau misalnya ada kontraksi, ibu merasa kontraksi, nanti ibu bisa tarik nafas dalam yang sudah saya ajarkan sebelumnya ya Bu. Nanti bisa dibantu suami untuk memijat bagian punggung ya Bu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, selain itu kalau misalnya kontraksinya semakin kuat, nanti ibu bisa konfirmasi ke saya untuk dilakukan pemeriksaan dalam kembali. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada. Baik, terima kasih ya Bu. Saya pamit undur diri. Selamat pagi Ibu, bagaimana kondisinya Ibu? Masih mulus ya Bu ya? Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan, kontraksinya kuat ya Bu. Ibu juga terlihat berkeringat. Ibu udah minum? Cukup ya minumnya? Oke. Kemudian juga ada kondisi lain Bu? Oh, perdarahan ya Bu ya, perdarahan dan keputihannya juga banyak ya. Ini mengindikasikan bahwa kemajuan persalinan Ibu baik. Baik, kalau begitu kita lakukan pemeriksaan dalam ya Bu, dengan tujuan untuk mengobservasi atau melihat jalan lahir Ibu ya. Baik, saya periksa dulu ya Bu. Untuk bagian vulvanya, untuk perineumnya merenggang, kemudian vulvanya mengembang dan anusnya terbuka ya Bu, seperti bentuk D terbalik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Mohon maaf sebelumnya saya masukkan tangannya dulu ya Bu ke bagian vagina. Baik Ibu, untuk porsio tidak teraba, kemudian teraba kembali, kemudian pembukaan lengkap ya Bu, kemudian ketubannya masih utuh, presentasi kepala, kepala janinnya ada ubun-ubunnya di bagian depan kecil, dan untuk kepala janin sejajar dengan Hodge 4 Ibu ya. Oke. Karena ketubannya masih utuh dan pembukaan sudah lengkap, saya akan memecahkan ketubannya ya Bu. Boleh asisten tengoknya? Ya. Ini dengan setengah pohon. Ya. Oke. Baik, untuk warna ketubannya jernih, kemudian tidak berbau dan juga volumenya tidak terlalu banyak ya. Bu, saya bantu meneran ya Bu. Jadi nanti kalau misalnya kontraksinya kuat dan muncul rasa ingin buang air besar, Ibu bisa bantu dorong janinnya ke bagian bawah seperti ingin buang air besar ya Bu ya. Baik Bu, saya bantu ya Bu. Baik Ibu, tarik nafas ya Bu. Baik. Oke, kontraksinya masih kuat ya Bu. Terus Ibu tarik nafas. Ya, baik Bu. Oke. Semangat ya Bu. Bentar ya Bu. Tarik nafas. Oke. Nah. Asisten boleh busnya ya. Oke, terima kasih. Nah. Bu, bentar ya Bu. Angkat ini. Oke. Nah. Ibu boleh bantu meneran ya Bu. Oke, tarik nafas. Oke. Asisten boleh bisa. Ibu tarik nafas. Oke,
Alhamdulillah Bu. Dan saya tambahkan ya Bu kepada Ibu. Alhamdulillah anaknya sudah lahir, jenis kelaminnya laki-laki dan menangis ya Bu. Dan sebelumnya saya lakukan pembimbingan plasenta sebentar ya Bu. Kemudian ini kemudian kasar terlebih dahulu. Saya terlebih dahulu sudah selesai. Kalau untuk suntikan ibunya, oksitosin 10 unit intramuskular di bagian femur lateral ya. Oke, baik. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan mengeluarkan plasenta Ibu, jadi mohon bantuannya kalau misalnya ada kontraksi, Ibu bantu mengejar ya Bu. Baik, sebelumnya untuk asisten tolong bantu untuk memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Baik ya Bu, mulai. Ibu, boleh tarik nafas Ibu. Ya, tarik nafas lagi. Ya, bentar ya Bu. Ya, Bu, ya sedikit lagi. Bentar. Oke, selesai, boleh dibantu tapi ya. Ini rasanya selesai. Alhamdulillah. Sudah selesai Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya? Apakah ada perasaan mual, muntah, pusing? Alhamdulillah nggak ada ya Bu. Alhamdulillah untuk persalinannya sudah selesai. Bayinya juga alhamdulillah normal ya Bu ya. Selanjutnya dilakukan observasi pada plasenta yang ini. Baik untuk maternal utuh, tidak ada perubahan warna. Kemudian bagian fetal baik, ada kotyledon. Kemudian pusatnya berada di tengah, ada sedikit insersi. Baik. Untuk panjang tali pusatnya, untuk satu jengkal ini dihitung 5 cm. Saya hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 15, 60, dan diperkirakan panjang tali pusat yang ada di bayi itu 5 cm, berarti ditambah 60 tambah 5, 65 cm. Kemudian selanjutnya ini di ujung plasenta ada 2 arteri dan 1 vena. Kemudian setelah ini perlu ditimbang plasenta dan tali pusat dan didokumentasikan tanggal dan jam lahir bayi. Ibu selamat atas kelahiran anaknya. Untuk adik bayinya bisa ditempelkan dulu di dada ibu sampai adik bisa menyusui ya Bu, atau disebut dengan inisiasi menyusui dini. Kemudian nanti akan dilakukan observasi selama 2 jam. Ibu akan diperiksa tekanan darah dan tekanan nadi. Kemudian ibu akan diperiksa bagian kontraksi perutnya untuk mengetahui atau memastikan apakah ada perdarahan setelah melahirkan. Kemudian diperiksa juga perdarahan di jalan lahir ibu, dan setelah itu ibu akan saya bantu mobilisasi jika ibu ingin ke kamar mandi ya Bu. Ibu untuk observasi selanjutnya akan dilakukan setiap 15 menit sekali dalam 1 jam. Untuk 1 jam kemudian akan dilakukan setiap 30 menit sekali ya. Nanti kami akan memfasilitasi suami ibu atau keluarga ibu jika memang anak ibu ingin diazankan ya Bu. Baik, itu nanti ibu akan saya bantu untuk membersihkan badan, pakaian, dan juga pembalut ya. Nah, nanti setelah ibu dirawat inap, esok harinya akan diedukasi bagaimana setelah postpartum, bagaimana cara merawat bayi, dan bagaimana cara menyusui. Baik Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pamit dulu ya Ibu. Ibu bisa beristirahat dulu. Selamat siang Ibu.